langsung buka aja ya. Boleh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Untuk ikhwan fillah yang di live chat juga di channel Zulkifli M Abbas Official. Hari yang cerah ini, di pagi yang cerah ini, kita akan melihat dialog antara Gurunda Juma dengan Pak Deki Faendong ya. Yang mana di sini mereka membahas tentang ciri-ciri rasul palsu atau nabi palsu. Apakah benar rasul palsu itu seperti yang dibilang oleh Gurunda Juma sebelumnya? Karena ini membahas tentang mungkin bisa kita bilang ini adalah sambungan dari diskusi beliau-beliau ya. Nah, di sini kita akan memberikan format waktu 25 menit masing-masing dan closing statement itu selama 5 menit. Mungkin dari Gurunda Juma bisa dimulai karena Pak Deki tadi meminta penjabaran ulang tentang rasul palsu. Silahkan, waktu berjalan ketika Gurunda mulai berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya ingin mengatakan seperti ini, karena fokus kita kepada serigala yang menyamar sebagai murid Yesus, kan gitu ya. Menyamar sebagai murid Yesus berarti itu sama halnya menyamar sebagai domba, karena Yesus itu memberikan julukan kepada murid-muridnya dengan julukan domba. Jadi yang dikatakan nabi palsu adalah mereka yang datang menyamar seperti murid Yesus. Saya ulangi, yang dikatakan serigala di sini adalah mereka yang datang menyamar seperti agar dianggap gitu sebagai murid Yesus. Satu hal yang menarik di sini para sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, seluruh kabar pemberitaan salib, ini yang saya ingin tekankan. Pada dasarnya itu adalah ajaran mitos dan ajaran tahayul yang tersebar luas 2000 tahun yang lalu. Dengan jumlah pengikut yang besar dan struktur keorganisasiannya dipimpin oleh gereja, yang mana ini adalah rumusan-rumusan Bapak Gereja pada awal mula yang sangat rapi dan besar. Jadi dengan adanya bangunan gereja yang menarik dan lapisan masyarakat yang ikut terlibat menerima layanan sosial, kemudian spiritual keagamaan, konsultasi keluarga, ritual, sembahyang, pelayanan, bantuan ekonomi, dan seterusnya, maka kejadian itu sejarahnya pun terlupakan. Bahkan siapa sebenarnya Paulus pun ini umat Kristen juga bahkan tidak mengenalnya gitu loh. Ya. Realitas fakta yang sebenarnya terjadi 2000 tahun yang lalu menjadi berubah dan terbalik. Yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Yang salah menjadi benar, yang benar dianggap salah. Yang serigala nyata-nyata dianggap sebagai Paulus, sebagai rasul. Kemudian yang rasul lalu dianggap sebagai serigala. Padahal identifikasi secara histori Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah sama sekali mengaku sebagai pengikut atau murid daripada Yesus itu sendiri. Sahabat, semua tidak lepas dari konspirasi politik dan siasat jaringan anti Yesus atau anti Kristus, ya, dan penyakit hati dalam diri manusia dan cinta akan dunia, keinginan menurut emosi dan hawa nafsu. Di dalam kitabnya orang Kristen, Yakobus 4 ayat 1 misalnya, dari mana kedatangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukan kedatangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Ini pernyataan yang dikhususkan kepada orang-orang yang hidup pada masa abad pertama. Nah, semua hanya masalah soal beda waktu dan tempat. Paulus datang sekitar 10 sampai 20 tahun atau 40 tahun lah, anggaplah seperti itu, setelah kepergian Yesus terangkat ke langit. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu datangnya 600 tahun setelah kepergian Yesus. Ya, jadi ini sangat-sangat luar biasa nih. Kalau misalnya di antara kepergian Yesus ke langit selama kurang lebih 600 tahun, itu kita tidak bisa mengidentifikasi, tidak bisa menemukan sosok manusia yang menyamar seperti muridnya Yesus. Itu namanya gila, lupa ingatan gitu. Kita memperbodoh diri kita sendiri. Bahwa mulus-mulus saja perjalanan ajaran Yesus ketika dilanjutkan tongkat estafet oleh adiknya Yakobus, aman-aman saja. Ajaran Yesus tidak pernah tersentuh oleh ajaran serigala. Itu mustahil.
artinya kita meninggalkan akal sehat. Fakta sejarah, secara histori kita tidak bisa dibodoh-bodohi bahwa antara peninggalan Yesus sampai kepada datangnya Rasul Muhammad SAW terjadi penyimpangan, terjadi perpecahan, terjadi pertumpahan darah, terjadi perselisihan, terjadi bunuh-bunuhan antara orang-orang itu juga, antara pengikut yang mengaku pengikut itu juga. Di antara mereka ada serigala yang menyamar domba. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Siapakah sebenarnya penerus penyambung ajaran estafet ajaran Yesus itu yang mengajarkan menyembah hanya kepada Allah? Pauluskah atau Rasul Muhammad SAW? Di antara dua oknum ini ada serigala. Siapa di antara Muhammad SAW dengan Paulus yang menyamar sebagai muridnya Yesus? Kalau kita menggunakan akal sehat, sebenarnya kita tidak perlu bahas ini. Kita sudah pada tahu semua. Ya, apatah lagi ketika Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 15. Apa kata dia? Kepada muridnya, bukan kepada umat Kristen saat sekarang, tetapi kepada muridnya. Apa kata beliau? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Apa ini nabi? Yang dimaksud nabi di sini adalah pengajar, penimpi, orang yang ngaku melihat penglihatan, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, siapa yang datang kepada murid Yesus, yang menyamar seperti murid Yesus, yang ngaku-ngaku sebagai murid Yesus? Apakah Rasulullah Muhammad SAW? Atau Paulus yang datang menyamar untuk dianggap sebagai muridnya Yesus? Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Dinyatakan oleh Yesus ini di dalam Matius 7 ayat 15. Lalu kemudian para sahabat sekalian, kita harus memahami kenapa Yesus ini menyebut kata serigala gitu loh. Kenapa dia tidak mengatakan menyamar seperti ular atau menyamar dia menyamar seperti domba padahal dia itu adalah ular naga. Karena ular itu adalah identik daripada setan di dalam ajaran Kristen. Kenapa dia tidak mengatakan ular? Kenapa dia harus mengatakan serigala? Jawabannya, seperti yang saya terangkan beberapa waktu lalu di beberapa forum, bahwa serigala ini adalah nubuatan Yakub terhadap keturunannya dari suku Benyamin. Kejadian 49 ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi. Ia memakan makanan mangsanya. Pada waktu petang, ia membagikan rampasannya. Jadi ini bukan fitnah, ini fakta. Lalu kemudian Paulus sendiri, di dalam Roma ayat 11, 1. Aku Paulus, aku orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Coba, siapa yang disebut oleh Yakub sebagai keturunan serigala? Benyamin. Siapa yang mengaku kemudian di abad pertama sebagai suku Benyamin? Paulus. Adakah Rasulullah Muhammad SAW menyamar seperti yang dilakukan oleh Paulus ini? Lalu kemudian 2 Korintus 12 ayat 16. Kamu katakan di dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini perlakuan siapa? Ini pernyataan siapa? Apakah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus. Dan beliau mengajarkan Allah itu satu-satunya Tuhan. Beliau mengajarkan selama 22 tahun hanya mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai utusan Yesus. Dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai orang yang menjadi murid daripada pengajaran Yesus. Endingnya yang ingin saya sampaikan kepada pendeta Deki. Tolong didengarkan ini, Pak. Ini ada di dalam kitab Bapak. Supaya Bapak ini tidak terlalu jauh melanglang buana ingin menuduh siapapun di luar daripada Paulus. 2 Korintus 11 ayat 13 ayat 14. Tolong moderator kalau bisa dimunculkan di layar. Apa bunyi dalil itu? Rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasulnya Kristus. Coba, hal itu tidak mengherankan karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tolong dijawab ini. Tolong dijawab. 2 Korintus 11 13 sampai ayat 14. Rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Artinya menyamar sebagai utusan Yesus. Hal itu tidak mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Satu pertanyaan, dua pertanyaan. Tolong Bang Deki dijawab. Yang pertama, siapa dari keturunan serigala yang kelak mengaku serigala dari keturunan Benyamin? Kedua, siapa yang menyamar sebagai utusan Yesus, sebagai rasul? Ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai ayat 14. Silakan. Terima kasih. Gurunda, habis ini saya tampilkan ayat tersebut ya. Mohon maaf tadi nggak sempat. Mungkin daripada Eki dulu. Setelah ini saya menampilkan ayat yang disebutkan Gurunda. Pak Deki, silahkan. Ketika Pak Deki mulai berbicara, waktu akan saya jalankan. Oke.
Saya akan jawab tentang Paulus yang dikatakan nabi palsu yang Saudara Juma ambil di dalam pertama 2 Korintus 11 ayat 13-14 dan 2 Korintus 12 ayat 16. Ayat ini saya akan jelaskan, dan ini ayat merupakan ayat yang perlu saudara pahami. Jadi saya baca dulu 2 Korintus 12 tentang kelicikan. Jadi mengenai Paulus katanya adalah keturunan dari Benyamin, dan dia telah membuat satu kejahatan, yaitu rampasan-rampasan. Di dalam kitab surat-surat yang ada di dalam Alkitab, tidak pernah Paulus melakukan perampasan dan perampokan, dan tidak pernah melakukan kejahatan. Dan kalau rampasan itu diambil dari ayat 2 Korintus 12:16, saya akan baca, tetapi sebentar saya akan lihat dulu. Saya langsung aja. 2 Korintus 12 ayat 16. Saudara Zuma perhatikan ayat, saudara Zuma harus lihat ayat ini dengan seksama. Mulai ayat yang ke-16, di sana dia berkata begini. Ini Paulus yang berkata, tapi saya baca jangan di ayat 16, tapi saya baca dari 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari. Perhatikan, garis bawahi, sebab bukan hartamu yang kucari, berarti dia tidak merampas harta. Paulus tidak pernah datang merampok harta, karena Paulus datang bukan karena datang kepada harta yang dia cari, melainkan kamu sendiri. Kamu sendiri ini berbicara tentang supaya mereka itu hidup benar di mata Tuhan. Nah, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Ayat 15, karena itu aku suka mengorbankan milikku. Perhatikan garis bawah ini, kalimat ini. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, berarti dia tidak pernah merampas. Dia tidak pernah merampok, dan dia tidak pernah berbuat kejahatan. Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masa akan aku semakin kurang dikasihi? Ayat 16, perhatikan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, perhatikan, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Artinya jemaat tidak mau dibebankan oleh kehadiran Paulus. Tetapi di sini ada garis datar. Garis datar ini adalah perkataan Paulus mengatakan kamu katakan. Berarti bukan dia yang mengatakan, bukan Paulus yang mengatakan. Garis datar ini adalah tanda kurung, kamu yang mengatakan. Artinya seperti saya mengatakan, Anda kan mengatakan kepada saya ini adalah orang-orang, saya ini adalah penipu. Kamu mengatakan saya adalah perampok. Itu bahasanya. Jadi di ayat yang dikurung ini, yaitu kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi ini bukan perkataan Paulus bahwa seolah dia adalah seorang penipu. Tetapi perkataan ini dia ambil dari orang-orang yang mengatakan bahwa dia ini adalah licik dan penipu.
bukan Paulusnya yang memiliki kelicikan dan penipu, melainkan orang yang menganggap Paulus itu adalah licik dan penipu. Jadi ayat ini tidak tepat kalau Paulus itu adalah licik dan penipu atau perampok. Dan ini tidak termasuk di dalam keturunan Benyamin yang merampas harta-harta. Dan ini tidak ada dalam Paulus. Bahkan dia mengorbankan milik Paulus di ayat 15. Jadi tidak ada di dalam ayat 16 mengatakan bahwa Paulus adalah licik atau seorang penipu. Tetapi orang-orang itulah yang mengatakan, karena dia katakan, kamu katakan, kalau di sini saya katakan, kamu katakan bahwa aku kepadaku dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka? Jadi Paulus tidak pernah mengambil keuntungan dari mereka juga. Jadi dia bukan seorang yang licik, bukan seorang yang penipu. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain, itu adalah Titus, mengambil untung daripada kamu. Tidak kami berdua hidup menurut roh yang sama? Tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Jadi mereka ini tidak ada satu kata untuk merampas atau menipu. Jadi ayat ini Paulus bukan seorang perampas, perampok, atau penipu. Jadi 2 Korintus 12 ayat 16 itu harus perhatikan dengan baik-baik bahwa itu Paulus bukan seorang yang licik dan bukan seorang yang penipu, melainkan orang yang mengatakan bahwa mereka ini seolah-olah memiliki kelicikan dan seolah-olah Paulus memiliki tipu daya. Sebenarnya tidak. Ya, itu. Karena dia katakan, pernahkah aku mengambil untung dari kamu? Nah, itulah yang saya jelaskan di 2 Korintus 12 ayat 16. Dan saya undur di 2 Korintus 11 ayat 13, ya. Ya, di sini ada ayat 13. Di sini perikopnya pendapat Paulus tentang dirinya. Jadi kalau di sini dia katakan 2 Korintus 11 ayat 13, perikopnya Paulus tidak mementingkan diri. Saya baca ayat 7, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Tuhan kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian demi kebenaran Kristus dalam diriku. Aku tegaskan bahwa kemegahanku tidak akan dirintangi oleh siapapun daerah-daerah Akaya. Ayat 11, mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Tuhan mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal mendapat kemegahan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu sudah tidak usah diherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini adalah perkataan Paulus. Ini bukan perkataan siapa. Ini surat-surat Paulus. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa sebab orang-orang adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, ditujukan kepada dirinya. Sedangkan ini adalah perkataan Paulus sendiri. Dia mengatakan bahwa sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Ini kata Paulus. Saya baca sekali lagi ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan
akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Jadi Paulus mengatakan ini supaya mencegah orang-orang yang memiliki satu ajaran-ajaran seperti rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Kristus. Sebab Yesus datang kepada murid-muridnya sebagai alat-alat untuk memberitakan Injil. Dan itu berlaku kepada Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, ini adalah surat kepada jemaat yang di Korintus. Karena ada Rasul Paulus dan ada rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan ditimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi ayat 16. Jangan hendaknya ada yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Jadi Paulus ini mengatakan bahwa Kristus palsu dan pekerja curang itu sudah nyata. Dan ini perkataan Paulus. Dan ini bukan Paulus, ditujukan kepada Paulus. Karena ini perkataan Paulus. Masa perkataan Paulus ditujukan kepada Rasul Paulus. Sedangkan perkataan ini adalah surat. Ini kalau saudara baca 2 Korintus itu adalah surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Jadi perkataan ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab ada rasul palsu dan pekerja curang yang masuk di jemaat yang ada di Korintus. Nah, ini maksud bahwa supaya jemaat di Korintus harus hati-hati. Nah, oleh sebab itu ini kata Paulus. Jadi ayat ini bukan ditujukan kepada Paulus, sebab ini adalah perkataan Paulus sendiri. Jadi ayat 2 Korintus 12 ayat 16 dan 2 Korintus 11 ayat 13 tidak ada hubungan dengan Paulus adalah seorang nabi palsu. Ya, jadi tidak ada hubungan. Sebab Oke, Pak, Paulus. boleh? Oke, silakan. Dihemat waktunya, Pak. Baik. Ya. Jadi menurut Bapak, Paulus tidak mengatakan dirinya sebagai rasul palsu. Tapi bukan kita bercerita tentang nabi palsu menurut Paulus. Kita bercerita nabi palsu menurut Yesus. Oke. Di dalam Galatia 1 ayat 6, aku heran, kata Paulus. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh karena karunia Yesus Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Jadi pada masa Paulus, itu memang sudah ada Injil-Injil bertebaran, banyak Injil. Satu, pada masa Paulus banyak Injil-Injil yang bertebaran pada masa itu. Dua, pada masa Paulus itu saling menuding antara satu rasul palsu dengan rasul palsu yang lain. Jadi Paulus mengatakan yang rasul-rasul palsu itu adalah rasul palsu, rasul yang palsu. Nah, ending yang ingin saya katakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 yang begitu Bapak ulang-ulang membacanya adalah sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Orang yang dimaksud Paulus ini adalah orang yang sesama dengan dia. Orang yang mengajarkan ajaran yang tidak sama dengan ajarannya. Dia katakan mereka adalah pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Yesus. Jadi ada oknum yang dituduh oleh Paulus menyamar sebagai rasul Paulus. Kalau berbicara mengenai rasul Kristus, alhamdulillah Rasulullah Muhammad SAW sudah terbebas dari oknum yang disebut sebagai serigala nyamar seperti domba atau nabi-nabi palsu. Paulus mengklaim, pertama, dia mengatakan sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran Yesus. Orang yang mengajarkan haram babi. Orang yang mengajarkan wajib sunat.
itulah yang Paulus sebut sebagai orang-orang yang rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Pekerja-pekerja curang ini adalah murid-murid Yesus yang diberi tugas untuk menyampaikan ajaran tauhid, ajaran Torah kepada Bani Israel, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dituduh oleh Paulus sebagai pekerja-pekerja curang. Yang menyamar sebagai rasul-rasul Yesus, itu juga adalah murid-murid Yesus yang menerima pesan dari Yesus agar mereka tidak keluar ke bangsa lain. Oleh Paulus, mereka dituduh sebagai penyamar rasul Yesus. Berarti saling nuduh. Nah, kalau rasul-rasul Yesus itu juga menuduh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Apa kata mereka, orang-orang murid-murid rasul-rasul Yesus ini? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada rasul-rasul Yesus, tetapi semuanya rasul-rasul Yesus takut kepada Paulus karena mereka tidak percaya bahwa Paulus itu adalah murid Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Jadi di antara rasul-rasul ini saling tuding, saling menuduh, saling menghujat, saling mencaci maki, dan di situ Rasulullah Muhammad SAW belum ada. Sesama mereka sudah saling memfitnah. Sesama pengajar buku yang mereka katakan sebagai Injil saling menuding. Aku heran begitu cepat kamu berpaling kepada Injil yang lain selain Injil yang kami beritakan kepadamu. Itu kata Paulus, kata Nabi, kata utusan-utusan lain juga. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka percaya kalau dia sang Paulus ini adalah juga murid Yesus. Orang-orang pertama yang mengikuti ajaran Yesus tidak percaya terhadap Paulus, hanya orang-orang Kristen lah yang menjadi korban. Karena memang yang Bapak tuliskan, yang Bapak bacakan itu adalah dalil-dalil Paulus. Ketika Anda mengatakan kekhawatiran Paulus, Anda membacakan dalilnya mengatakan bahwa Paulus itu sedang menerangkan tentang Paulus tidak mementingkan diri. Ini adalah surat 2 Korintus 11 yang ditujukan kepada jemaat-jemaat Korintus, Pak. Korintus itu siapa? Orang-orang non-Yahudi yang memang tidak mengimani ajaran Taurat, yang memang tidak mengimani ajaran Yesus. Nah, ketika Paulus menjajakan dirinya sebagai rasul kepada mereka, Paulus diterima karena Paulus memberikan sebuah konsep ajaran yang mana konsep ajarannya berkesesuaian dengan konsep ajaran pagan yang memang mereka sudah anut jauh sebelum Paulus bersurat kepada mereka. Nah, saya hanya ingin katakan seperti ini. Ketika Bapak mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah merampas, Paulus itu tidak pernah memakan makanan mangsanya, jangan salah. Yang dimaksud Benyamin adalah serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan makanan bangsanya, pada waktu petang ia membagikan rampasannya. Ini yang dimaksud ini adalah ajaran yang dia rampas dari ajaran Yesus, kemudian dia bagikan keluar ke dalam Yahudi. Makanya ada Korintus, ada surat ke Roma, ada ke Galatia, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda jangan kira Paulus di situ merampas harta rampasan. Bukan. Kalau bercerita harta rampasan, Anda akan berhadapan dengan Musa yang membagi-bagikan harta rampasan kepada umatnya, sama seperti Nabi yang akan datang setelah dia. Nabi yang sama seperti dia juga melakukan peperangan dan melakukan perampasan terhadap harta perang, lalu kemudian dia bagikan kepada umatnya. Itu sama, itu bukan di situ. Yang dimaksud serigala nyamar domba, pagi mereka makan makanan mangsanya. Maksudnya apa? Mereka ketika siang hari dia menganggap dirinya sebagai murid, berbaur dengan murid, ngaku-ngaku sebagai murid. Tapi pada malam hari rampasan ajaran itu dia lemparkan kemana-mana ke non-Yahudi. Itu yang dimaksud. Maka itulah saya ingin mengatakan kepada Bapak, Pak Deki, ke Bang Deki. Ketika di dalam 2 Korintus 11, ayat 13, ayat 14, rasul palsu, pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul Yesus, hal itu tidak mengherankan, karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saya ingin tanya kepada Bapak, siapa rasulnya Yesus yang dianggap sebagai rasul palsu oleh Paulus? Silakan. Oke, saya akan halo, ya. Sebentar, saya pause dulu. Oke, silakan Pak Deki. Ya. Jadi begini.
Saudara semua tidak mengerti bahwa sebelum Paulus dipilih menjadi rasul, Yesus pernah mengatakan kepada muridnya di dalam Matius 10 ayat yang ke-5, dia katakan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ini adalah larangan bagi Yesus Kristus untuk supaya jangan pergi ke Samaria atau ke bangsa lain, karena Yesus datang fokus kepada domba yang hilang. Jadi Yesus datang pertama-tama dia harus membenahi, dia harus mencari domba yang hilang di antara umat Israel dahulu, baru dia pergi ke bangsa lain. Jadi ini larangan pertama, karena apa? Karena dia harus fokus kepada domba yang tersesat dulu. Tetapi ada tetapinya. Di ayat 5 dan 6, dia katakan pergilah kepada domba yang hilang. Akan tetapi di ayat kita loncat di dalam ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Artinya Yesus sudah tahu bahwa murid-murid ini akan ditolak. Jadi murid-murid ini akan ditolak. Yesus sudah tahu. Tapi sebelumnya dia menyuruh muridnya pergi ke domba-domba ini, domba-domba yang tersesat. Kenapa Yesus mengatakan apabila seorang tidak menerima kamu? Karena memang Yesus sudah tahu bahwa mereka akan ditolak. Tetapi bukan saja Yesus bukan saja muridnya yang ditolak, melainkan Yesus sendiri mereka tolak, seperti tertulis di dalam Matius 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Artinya, Yesus yang sudah memerintahkan muridnya pergi kepada, beritakan Injil kepada domba-domba yang tersesat, tapi dia tahu bahwa mereka akan ditolak. Bahkan Yesus sendiri akan ditolak. Oleh sebab itu Yesus mati disalib karena penolakan dari domba yang tersesat. Karena memang domba tersesat, mereka itu menolak Yesus. Sehingga Yesus mati, dan akhirnya ketika Yesus mati dan Yesus bangkit di hari yang ketiga, saya baca di sini di Matius 28, saya baca ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Ini sesudah dia bangkit. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia bukan Yesus yang seperti manusia. Tapi dia sudah bangkit. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dan ketika itu mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala terjadi itu kepada imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar uang kepada saudara-saudara itu. Kata mereka, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi ini kebangkitan Yesus didustakan supaya dia itu dicuri, bukan dibangkit. Karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Makanya serdadu ini yang penjaga kubur, mereka sudah melihat dia bangkit, tapi mereka bayar supaya jangan buka rahasia. Oleh sebab itu, ayat 16 dia katakan, karena mereka sudah menolak Yesus, akhirnya Yesus
berkata kepada ke-11 murid itu, berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Yesus sudah berkuasa di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah, jangan lagi pergi ke domba yang tersesat, karena mereka telah menolak aku. Tetapi sekarang ini pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya di dalam Markus 16 ayat 16 di sana, pergilah ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya Israel, semua bangsa, seluruh dunia, termasuk Indonesia, Jepang, Amerika, semua seluruh dunia. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini adalah merupakan bahwa Yesus itu menyuruh mereka memberitakan Injil. Tetapi ingat, karena ke-11 murid ini orang Yahudi, mereka enggan pergi memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Itu sebabnya Yesus memakai Paulus. Nah, Paulus yang Anda katakan bahwa di dalam Korintus 12 ayat 16 itu berbicara tentang pengajaran, sedangkan di sini Paulus berbicara tentang meja. Artinya tentang soal pelayanan. Dia tidak pernah mementingkan diri tentang pelayanan, baik persembahan apa semua. Ini bukan tentang ajaran, tapi tentang pelayanan, tentang harta, bukan tentang ajaran. Karena kalau saudara baca di sini di 2 Korintus itu tentang mulai ayat 9 tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem. Jadi bukan tentang ajaran. Dan tentang memberi dengan sukacita membawa berkat, itu tentang pelayanan, bukan tentang ajaran. Jadi Paulus itu bukan satu rasul yang Anda katakan palsu, sebab di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6, tidak mungkin saya seorang rasul, saya katakan saya seorang rasul, mengatakan hati-hatilah kamu kepada rasul Paulus, kepada rasul palsu. 4 menit, Pak, dihemat waktunya, ntar tidak bisa lagi Bapak menyanggah gitu kalau habis waktunya. Oke. Jadi Paulus mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik kepada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Artinya Yesus memanggil Paulus supaya Paulus itu memberitakan Injil, supaya Injil itu diberitakan kepada orang-orang di Galatia, supaya mereka itu percaya kepada Injil yang Paulus beritakan. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan, aku heran kenapa kamu begitu lekas berbalik kepada Yesus yang oleh karena kasih Kristus telah memanggil kamu mengikuti Injil yang lain. Sebab Injil yang sebenarnya adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Oke, Pak, mungkin disisakan 3 menit ya. Ya. Oke, silakan Guru. Bapak tidak menyentuh esensi pertanyaan saya. Saya tanya, rasul-rasul Kristus yang palsu itu siapa aja gitu. Itu yang saya tanya. Ini kita berbicara mengenai nubuatan nabi palsu atau utusan palsu yang Yesus katakan di dalam pengajarannya. Lalu kemudian Paulus ngaku sebagai murid, ngaku sebagai utusan. Lalu ketika dia menjadi utusan, dia menuduh utusan-utusan lain sebagai utusan Yesus, tapi palsu. Nah, yang saya ingin tahu, utusan atau rasul-rasul palsu yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Paulus,
Itu siapa? Karena ada rasul palsu yang mengaku sebagai rasul Kristus. Itu siapa menurut Paulus itu, Pak? Tolong diterangkan, silakan. Ya. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa rasul-rasul palsu itu adalah mereka yang mengacaukan, ya, memutarbalikkan Injil. Itu rasul palsu. Jadi pertama, saya tidak kasih tahu orangnya, tetapi pertama suka mengacau, kedua suka memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, itu adalah tipe rasul palsu. Ya, tetapi sekalipun kata Paulus atau seorang di sana dia katakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sebab ada rasul-rasul yang memiliki sifat-sifat, yaitu suka mengacau dan suka memutarbalikkan. Nah, inilah rasul palsu yang dimaksud oleh Paulus. Jadi bukan saya mau tunjuk kepada siapa. Jadi siapa saja mereka yang suka mengacaukan, suka memutarbalikkan, itulah rasul-rasul palsu. Nah, saya tidak akan membahas di sini siapakah yang suka bikin kacau. Ya, siapakah yang suka memutarbalikkan. Jadi yang maksud rasul palsu itu adalah orang yang suka mengacau dan suka memutarbalikkan Injil Kristus. Pak Deki, gunakan waktu seefektif mungkin, karena saya lihat Bapak terlalu seperti bermonolog gitu, Pak. Jadi gunakan waktu seefektif mungkin, karena waktu Bapak habis, itu Bapak tidak saya izinkan, saya tidak izinkan lagi Bapak berbicara gitu, Pak. Oke. Giliran saya, Bang Deki. Jadi ketika Paulus itu mengatakan, saya begitu heran terlalu cepat kamu bergeser mengimani Injil selain daripada Injil yang saya beritakan. Kedua, kemudian dia juga mengatakan bahwa sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Yesus. Hal ini tidak usah terherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Lalu kemudian Bapak mengatakan saya tidak perlu menunjukkan itu. Padahal kita lagi membahas tentang nabi palsu atau rasul palsu atau pengajar palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Ini harus diterangkan. Kalau saya kan sudah menjelaskan bahwa keturunan Benyamin akan menjadi serigala. Serigala itulah yang mencabik-cabik ajaran. Ajarannya kemudian dirampas, lalu dibagi-bagikan tempat orang keluar daripada misi kedatangan Yesus, di mana Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian, ketika Anda mengatakan rasul-rasul palsu atau pengajar-pengajar palsu itu memutarbalikkan ajaran Yesus, lalu kemudian menganiaya, ya, membuat kerusuhan, membuat kekacauan, itu Yesus sudah katakan seperti itu memang. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dan diserahkan ke penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa atau imam-imam karena namaku. Ini Yesus menubuatkan apa yang terjadi terhadap murid-muridnya di dalam Lukas 21 ayat 8 sampai ayat 12. Itu jelas. Nah, siapa kemudian yang melakukan penganiayaan, yang melakukan pengacauan, yang melakukan penangkapan, yang melakukan pelaporan murid-murid Yesus ke rumah-rumah ibadat? Apakah rasul-rasul Kristus yang dituduh oleh Paulus atau Paulus itu sendiri? Paulus sendiri yang melakukan itu atau ada rasul lain selain dirinya? Nah, ini yang perlu Pak Deki pahami dengan baik. Makanya saya katakan kepada teman-teman tim Zoom, kalau ada yang ingin berdialog dengan kita agar menggunakan akal sehatnya, menjadikan akal sebagai pijakan, jangan bocor halus.
Karena ketika Paulus mengatakan menuduh orang lain, rasul-rasul itu melakukan pengacauan dan seterusnya. Yang melakukan pembantaian terhadap murid-murid Yesus itu adalah Paulus. Berkobar-kobarlah hati Paulus memburu, menganiaya murid-murid Yesus. Itu siapa pelakunya kalau bukan Paulus sendiri? Jadi terang sekali Pak Deki, ketika Paulus ini tiba di Yerusalem, di dalam kitab Bapak juga dikatakan, tes. Kepental semua ke sini Gurunda. Semua terpental. Iya, sebentar. Waktunya Coba. Masih berjalan sih. Sebentar saya pause. 6 menit. Pada Kok bisa kayak gitu ya? Tadi ada suara-suara gitu, kenapa ya? Tuh, ada gitu suara muncul. Elinda kali ya? Atau siapa nih? Sebentar coba. Di-mute dong saya yang cek. lain dong. Coba saya cek. Nggak Iya. ada Gurunda yang buka mic. Ada suara kayak orang-orang mendesa-desa gitu. Saya hilang konsentrasi jadinya. Kalau begitu bisa kita sambung sisa waktunya di sini. Yang lain Boleh. harap diam ya. Oke, saya share screen lagi. Pak Dekinya mana? Masih ada di sini dia. Oh, siap. Pak Deki, Jadi monitor dulu. jadi saya lanjut, Bang. Saya lanjut. Boleh ya? Jadi Sebentar, intinya, oke, baik. Pak Deki monitor ya, Pak Deki ya. Kita kepental ke sini semua. Kita lanjutkan di sini. Waktu Pak Deki 1 menit 14 detik. Gurunda ada 6 menit. Silakan Gurunda. Oke, saya tambah. Jadi yang menjadi acuan kemudian, ya, Al-Quran itu kan sudah apa ya? Tidak ada keraguan di dalamnya tentang kenabian Rasul Muhammad SAW. Yang menjadi masalah di sini adalah kitabnya orang Kristen itu sendiri yang mengidentifikasi ada indikasi yang sangat kuat, bahkan bukan sangat kuat lagi, tapi pernyataan yang sangat akurat bahwa Paulus itulah ya yang adalah serigala, nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Seperti yang saya terangkan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, menggabungkan diri dengan rasul-rasul Yesus. Tetapi semuanya rasul ini takut kepada Paulus karena mereka tidak percaya bahwa Paulus itu adalah seorang murid Yesus. Orang-orang murid-murid Yesus yang sesama dengan Yesus aja tidak percaya kepada Paulus. Apalagi kita yang hidup di zaman sekarang yang sudah mengetahui secara global isi daripada Bible dan Gospel itu sendiri. Orang-orang yang sesama Yesus, orang yang menjadi murid Yesus aja nggak percaya Paulus. Apalagi saya, apalagi mereka yang memahami Al-Quran dengan baik, apalagi mereka yang mempelajari Gospel, tidak dengan berdasarkan iman, tapi berdasarkan dengan akal, bukan iman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa apa yang diterangkan oleh Paulus di dalam Galatia 1 Korintus 11 ayat 1 sampai ayat ke-33 itu menerangkan tentang dirinya. Dia menjual dirinya kepada orang-orang Korintus, bukan kepada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mah sudah tahu dia tidak dipercaya karena dia bukan murid Yesus. Adapun pengakuannya menerima apa dari gurun, menerima Injil, menerima pengajaran dari Yesus. Kita harus tahu bahwa di dalam Matius 24 ayat 26, Yesus pun mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, ini perkataan Yesus kepada muridnya, apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau ketika ada orang yang berkata, lihat, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ini pekerjaan siapa nih yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di gurun? Yang pernah mengaku menuliskan surat dari dalam bilik sel penjara? Ini siapa kalau bukan Paulus? Jadi nggak bisa Pak Deki mau mencari identitas atau menuduh orang lain sebagai serigala, nabi palsu di luar daripada Paulus, tidak akan bisa Anda temukan. Kecuali penulis-penulis kitab kanonik yang lain mungkin. Tetapi yang menjadi raja daripada nabi palsu itu adalah Paulus itu sendiri.
Demikian untuk sementara, saya hanya ingin Pak Deki jujur mengakui siapa rasul-rasul palsu yang menyebut dirinya sebagai rasul-rasul Kristus yang dimaksud oleh Paulus. Silakan. Oke. Sebetulnya intinya diambil dari perkataan Yesus tentang nabi palsu. Sebab Yesus tidak mengatakan tentang rasul palsu, tetapi nabi palsu. Tapi ia mengatakan rasul palsu karena dia adalah seorang rasul. Kenapa saudara katakan bahwa Paulus yang telah datang mencabik-cabik orang Kristen? Ya, Kristen pertama justru Paulus lah yang datang menganiaya dan membunuh, seperti di dalam Kisah Rasul 9. Di sana Paulus berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh orang-orang Kristen yang disebut murid-murid Tuhan. Nah, jadi pada waktu itu dia memang belum percaya tentang Yesus. Oleh sebab itu, ketika Paulus pergi ke Yerusalem, banyak yang kaget karena dia itu seorang penentang tentang ajaran Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap oleh Yesus di dalam Kisah Rasul. Oke, Pak Deki, mohon maaf, waktu Anda 25 menit sudah habis. Mungkin saya berikan dulu sisa waktu ke Gurunda Juma ya. Setelah ini saya kasih closing statement Pak Deki duluan, gitu Pak. Oke, Gurunda, silakan. Baik, jadi ketika Pak Deki mengatakan yang dinubuatkan oleh Yesus itu adalah nabi, bukan rasul. Coba Anda buka kitab Anda, Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yang datang ke Antioquia sebagai utusan, mengaku utusan. Hanya ada dua yang kita kenal. Siapa itu? Barnabas dan juga Paulus. Di ayat ini jelas mengatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan yang terakhir adalah Saulus. Jadi dia adalah nabi menurut Lukas. Jadi tidak bisa. Saya sekali lagi mengatakan, tidak bisa Anda mencari oknum di luar daripada Paulus yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai serigala, sebagai nabi palsu. Anda mengatakan yang dinubuatkan adalah nabi, sementara Paulus adalah rasul. Ingat, kata rasul itu nanti adanya di Indonesia, di dalam kitabnya Kristen. Di luar Indonesia, kata rasul itu tidak digunakan untuk dinobatkan kepada Paulus. Ya, itu tidak digunakan kata rasul itu untuk dinobatkan di dalam diri Paulus. Paulus disebut sebagai apostolos. Apa itu apostolos? Pengajar, ya, penyampai wahyu, penyampai firman, utusan. Artinya kalau dia utusan, berarti dia adalah nabi. Kalau dia ada apostolos, berarti dia ada pengajar. Kalau dia pengajar, kalau dia nabi, maka jelas apa yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 tidak bisa Anda tutup-tutupi. Pada waktu itu di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, di antaranya Barnabas, Simeon, Lukius, terus Menahem, dan yang terakhir adalah Saulus. Jadi Saulus itu adalah nabi palsu yang telah dinubuatkan oleh Yesus, di mana apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 8, dia katakan gini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab orang yang akan datang dengan memakai namaku. Siapa yang datang membawa nama Yesus? Paulus ngaku bertemu di padang gurun, ngaku bertemu di dalam bilik penjara, dan dia adalah Paulus. Kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Nah, sebelum di ayat 12 yang dikatakan, tetapi sebelum itu terjadi, kamu ditangkap, kamu akan diserahkan. Siapa pelakunya? Paulus jadi serigala atau nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Tidak ada keraguan, tidak lain dan tidak bukan adalah pendiri Kristen yang mengajarkan penyembahan terhadap manusia bernama Yesus, yaitu Paulus Tarsus. Terima kasih Gurunda. Nah, kali ini kita closing statement ya, Pak Deki ya, Gurunda ya. Tidak ada pertanyaan lanjutan, tetapi kesimpulan dari diskusi. Begitu Pak Deki. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke.
Oke, Berapa menit? waktu berjalan ketika Pak Deki berbicara. Waktunya 5 menit, Pak Deki. Oh, cuma Saya 5 menit ya? karena closing statement kan tidak perlu kita Ya. berlama-lama gitu. Oke. Sebagai penutup, oke. Oke. Saya jelaskan bahwa setelah Yesus ada, kenapa Yesus mengatakan hati-hati dengan nabi palsu? Sebab ketika Yesus turun, sudah tidak ada lagi nabi yang akan muncul. Tidak ada lagi nabi. Itu sebabnya kalau ada nabi itu adalah nabi palsu. Itu sebabnya hati-hatilah kamu dengan nabi palsu. Nah, sedangkan Paulus dia bukan seorang nabi tetapi memiliki karunia nabi, seorang nabi, sebab dia bukan nabi. Dia memiliki karunia nabi. Nah, oleh sebab itu karunia nabi tunduk kepada nabi-nabi. Nah, oleh sebab itu Paulus bukan seorang nabi yang seperti dalam perjanjian lama, karena nabi diakhiri oleh Yesus. Karena tidak ada lagi nabi yang muncul ketika Yesus datang ke bumi kecuali rasul. Rasul artinya utusan Kristus. Kemudian Kristen. Kristen itu bukan buatan dari Paulus, sebab Kristen itu sebelum Paulus hadir sudah ada Kristen. Kristen itu di dalam Kisah Rasul 2, di sana mengatakan ada jemaat yang pertama, itu yang disebut Kristen. Jadi kalau Kristen buatan Paulus itu tidak benar. Sebab Kristen itu mulai dari apa yang dikatakan pengikut Kristus. Apa artinya Kristen? Artinya Christ, artinya Kristus. Tien artinya pengikut. Jadi mereka adalah jemaat dan mereka adalah Kristen. Jadi Paulus justru datang pada orang-orang Kristen untuk menganiaya dan membunuh. Jadi Paulus bukan pendiri Kristen. Kemudian saya akan jelaskan tentang ciri nabi palsu itu. Pertama, nabi palsu itu adalah tidak pernah ada perintah dari Tuhan, seperti di dalam kitab Perjanjian Lama. Kedua, nabi palsu itu suka membuat satu pengacauan. Ketiga, nabi palsu itu memutarbalikkan. Dan ada satu ayat yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 9 ayat 10. Dia katakan, Markus 9 ayat 42. Di sana dia katakan, boleh dicatat, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jadi artinya para penyesat-penyesat itu, mereka menyesat siapapun, barang siapa, saya tidak tahu siapapun orang-orang yang menyesat, berarti dia tidak bisa dikatakan orang-orang yang memiliki satu pekerjaan yang berasal dari Tuhan. Sebab orang-orang yang betul-betul melakukan satu kebenaran adalah orang-orang yang tidak menyesatkan, apalagi menyesatkan anak kecil. Jadi ciri-ciri nabi-nabi palsu itu banyak hal tentang seperti Paulus katakan tadi, bahwa suka mengacau dan suka memutarbalikkan yang kebenaran di dalam Injil, mereka putarbalikkan. Dan itulah yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu. Itu sebabnya Paulus bersyukur dia mengingatkan kami sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya Yesus, yang sudah membawa kami kepada jalan yang benar. Paulus mengingatkan kami supaya kami hati-hati dengan Rasul Paulus dan pekerja-pekerja curang. Mereka mencurangi, mereka berusaha memutarbalikkan supaya kami tidak harus percaya. Tapi sangat bersyukur Paulus mengingatkan kami bukan cuma kepada orang di jemaat yang ada di Korintus, Galatia dan sebagainya. Itu dia mengingatkan kami supaya kami jangan tinggalkan kasih Kristus, karena kami adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Pauluslah yang membuat surat-surat, bukan cuma kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, Kolose, semua. Dia selalu memberikan satu kekuatan kepada orang-orang percaya supaya hati-hati dengan nabi-nabi yang sedang memutarbalikkan
ajaran-ajaran dan memutarbalikkan kebenaran-kebenaran, bahkan banyak menyesatkan berbagai cara. Nah, itulah yang dimaksud di dalam Alkitab, bahwa penyesat itu adalah seperti barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang Terima percaya, kasih lebih baik Pak baginya Deki. jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya. Oke, terima kasih. Oke, Itulah penjelasan mohon saya. maaf ya Pak Deki ya, 5 menit sudah berlalu. Terima kasih Oke. atas closing statementnya. Silahkan Gurunda, 5 menit dimulai dari sekarang. Gurunda. Oke, maaf, saya mute tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Deki itu adalah ajaran Paulus. Ya, wajar karena memang Pak Deki ini adalah pengikut Paulus. Jadi apapun poinnya, ya beliau ingin melakukan keinginan-keinginan Paulus. Saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa Yesus itu lahirnya di Nazaret, ya, di tanah Yudea. Tidak pernah mengajarkan doktrin tentang Trinitas, bahwa dirinya Tuhan. Tidak pernah mengajarkan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah utusannya. Nggak pernah sama sekali. Yang mengajarkan kemudian Paulus itu utusannya adalah Paulus in the gang. Dan Yesus di dalam misi pengajarannya, itu juga tidak pernah menamai ajarannya itu dengan sebutan Kristen. Tidak pernah. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, ia membawa Saulus ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya di Antioquia, sambil mengajar banyak orang. Antioquia lah kemudian murid-muridnya Paulus disebut Kristen. Orang sehat akan mengatakan bahwa ternyata Kristen itu adalah murid-murid Paulus. Dalil jelas Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ayat 25, ayat 26. Pertama kali pengikut-pengikut Paulus itu disebut Kristen di Antioquia. Pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem tidak pernah disebut Kristen. Kisah Para Rasul 9 ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus yang adalah Paulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid Yesus takut kepada dia. Karena mereka murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Bahwa dia itu adalah murid Yesus sebagaimana pengakuannya. Jadi kalau dikatakan oleh Bang Deki tadi, dia memutarbalikkan fakta. Betul. Penyesat itu memutarbalikkan fakta. Yang tadinya utusan Tuhan menjadi Tuhan. Yang tadinya serigala dijadikan rasul. Ya, yang tadinya anak dijadikan Tuhan. Ya, anak utusan atau anak yang dalam arti kata hamba dijadikan sebagai Tuhan itu sendiri. Ajaran Yesus sudah jelas sekali. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dibolak-balikkan ayat ini menjadi Yesus itu adalah pengutus, sehingga dia adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Sebab apa? Sebab inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Ini Bapakku ini siapa? Bapakku di sini adalah Tuhannya Yesus, yang mengutus Yesus, yang memerintahkan Yesus untuk datang mengajarkan tentang ketuhanannya Bapa kepada Bani Israel. Lagi-lagi diputarbalikkan oleh si nabi palsu ini, pengajar palsu ini. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 8:42, jikalau Allah adalah Tuhanmu, adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kenapa? Sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jelas Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat jelas, kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Tapi sang nabi palsu kemudian mengajarkan kepada di luar daripada Yahudi bahwa Yesus itulah Tuhan itu sendiri, bahwa Yesus itulah yang mengutus dirinya, bahwa Yesus itulah yang mati di tiang salib membunuh dirinya karena memang dia datang untuk dibunuh. Berarti Tuhan datang untuk bunuh diri. Itu ajaran siapa? Ajaran yang diajarkan kemudian oleh oknum yang disebut sebagai nabi palsu yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Ini sangat nyata.
ini tidak bisa diragukan bahwa apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus itu bertentangan dengan ajaran nabi palsu. Ya, kalau Pak Deki mengatakan dia bukan nabi, tapi dia mensifati sifat nabi, wah, sama wae. Itu tidak ada bedanya, itu sama aja. Jadi ketika Yesus mengatakan, jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Jadi perintahnya Yesus, jangan percaya kepada Paulus. Jadi kalau ada orang yang berkata kepadamu, aku melihat Yesus di padang gurun, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi Yesus memerintahkan, jangan percaya kepada Paulus. Semanis apapun perkataan Paulus, seindah apapun pernyataan-pernyataan Paulus, itu semua oleh Yesus dia katakan, jangan kau percaya. Jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Terima kasih. Oke, 5 menit telah berlalu, Gurunda. Mohon maaf dan terima kasih atas closing statement-nya. Semoga saja Pak Deki memahami apa yang disampaikan. Jadi di sini kita dapat ya poinnya, begitu Pak Deki. Ya. Nah, saya tutup dulu. Mohon maaf Pak Deki, nanti dulu. Mungkin setelah saya tutup, kita bisa bicara lagi gitu. Oke, terima kasih untuk Ikhwan Fillah yang berada di Zoom dan yang menyaksikan di channel-channel yang menyiarkan di channel Bang Juma, Zulkifli M. Abbas Official. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga dialog ini menambah wawasan dan pengetahuan kita dan mempertebal keimanan kita. Seperti itu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang berada di Zoom ini yang telah menyaksikan sampai selesai. Nah, di akhir kata ini saya Muhammad Yusuf dari Penegak Islam Channel. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kata-kata yang salah. Saya mohon maaf mewakili dari Zoom Jet CC ya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deki mungkin di lain waktu mungkin Bang Deki mau lanjut lagi silakan. Kalau sekarang kebetulan saya hanya menjelaskan tentang Kristen dan Paulus mengatakan mengajarkan tentang ketuhanan. Itu saja. Baik. Sebab sebetulnya yang menciptakan Kristen itu bukan Paulus tetapi Rasul Petrus. Kemudian yang pertama yang mengatakan Yesus Tuhan bukan Paulus. Nanti disambung tema lain aja. Sudah Pak Deki. Sudah oke ya. Oke. Ohayou gozaimasu Pak Deki. Loh, sudah oke. Terima kasih.